Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga pada kesempatan kedua hari ini materi tentang strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah, mata pelajaran SKI. Semoga semua murid bisa melaksanakan atau mengikuti pembelajaran pada kedua kalinya. Baik, untuk acara sebelum dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan bisa diterima atau mudah diterima oleh anak-anak semua dan menjadi ilmu yang bermanfaat fi dini wa dunya wal akhirah. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan mengabsen dulu murid-murid di kelas 7 ini di MTS Lombok Kulon. Yang pertama yaitu Siti Lailatul Hasanah. Hadir? Hadir, Bu. Baik, hadir. Kemudian Muhammad Irfan Mahmudi. Hadir? Hadir, baik. Kemudian Silviana Mahmudah. Hadir, baik. Baik, alhamdulillah dari 30 siswa-siswi semuanya masuk, tidak ada yang tidak masuk. Baik, selanjutnya Ibu akan membuat game terlebih dahulu biar semuanya semangat, tidak mengantuk. Apabila Ibu menyebutkan apel, maka semuanya berdiri ya. Jika Ibu menyebutkan selain buah apel, semuanya diharap tidak berdiri. Jadi Ibu akan mengetes bagaimana kefokusan kalian sebelum proses pembelajaran dimulai. Baik, Ibu akan memulai aba-aba. Perlu diingat bahwa jika Ibu melontarkan kata buah apel, maka semuanya berdiri. Jika Ibu melontarkan selain buah apel, maka jangan sampai berdiri. Baik. Satu buah jambu dimakan oleh Satria dan Tio. Kemudian tiba-tiba Danang membawa sebuah apel untuk diberikan ke teman-temannya. Setelah itu, Satria dan Tio memberikan buah jambunya kepada Danang. Setelah ketiganya mengumpulkan buah-buah tersebut, dan ternyata buah apelnya jatuh di patok ayam. Setelah jatuh, buahnya tinggal buah jambu. Baik, selesai ya anak-anak. Jadi siapa yang tadi tidak berdiri ketika Ibu menyebutkan buah apel? Silakan maju ke depan, kemudian bernyanyi. Biar adil. Tidak ada yang salah tadi. Baiklah, alhamdulillah. Berarti semuanya masih fokus ya di siang hari ini, di pagi menjelang siang. Baik, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang strategi apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dalam misi dakwah beliau di kota Madinah, yaitu hijrahnya Nabi Muhammad atau Rasulullah dari Mekah ke Madinah menjadi sebuah babak baru atau awal baru sejarah perkembangan Islam. Kenapa? Karena selama kurang lebih dari 10 tahun menggunakan strategi yang baru, hijrahnya Rasulullah itu bermula ketika suku Aus dan Khazraj itu datang ke kota Mekah untuk melakukan ibadah haji. Kemudian mereka menjumpai Rasul dan mengajak beliau agar hijrah ke Madinah.
Mereka berjanji akan membela dan mempertahankan agama Islam atau agama yang mempunyai Rasulullah beserta pengikutnya. Dua suku tersebut juga akan melindungi keluarganya, sebagaimana mereka melindungi anak dan istri mereka. Kemudian, karena perilaku yang sangat istimewa ini, Rasulullah sepakat untuk melanjutkan dakwahnya ke kota Madinah. Lalu bagaimanakah strategi dakwah yang dimiliki Nabi Muhammad untuk kota Madinah? Yaitu dengan seiring hijrahnya Nabi Muhammad ke kota Madinah, perkembangan Islam mengalami kemajuan yang cukup pesat. Ini menjadi sebuah berkat dari strategi yang apik dari strategi dakwah yang beliau lakukan. Rasulullah beserta sahabatnya itu mempunyai beberapa strategi, yaitu yang pertama, meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat. Maksudnya bagaimana, Bu? Jadi Rasulullah dan sahabat-sahabatnya yang datang ke kota Madinah itu menjunjung tinggi bagaimana nilai toleransi. Rasulullah beliau berusaha untuk membaur ke masyarakat Madinah. Contohnya, beliau membangun masjid sebagai tempat musyawarah, tempat mempersatukan kaum muslimin agar memiliki jiwa yang kuat, karena bersatu itu teguh, bercerai kita runtuh. Jadi sesuai dengan peribahasa itu bahwa Rasulullah menciptakan sebuah tempat untuk sebuah tempat menjadi sebuah tempat di mana mereka berkumpul, bermusyawarah, kemudian kaum muslimin menjadi sebuah ikatan yang kuat. Oleh karena itu Rasulullah itu membangun atau berusaha membaur kepada masyarakat dengan cara salah satunya adalah membangun masjid di Madinah. Kemudian setelah membangun persaudaraan melalui pembangunan masjid, maka beliau sudah mulai atau selain mendirikan masjid, beliau juga menikahkan saudara-saudara muslimin dari sahabat yang dibawa dari Makkah dengan sahabat Muhajirin, sahabat Ansor dari orang-orang Madinah. Jadi akan melahirkan orang-orang atau sahabat-sahabat Nabi yang mempunyai dua darah, yaitu darah Ansor dan darah Muhajirin. Oleh karena itu mereka akan semakin kuat menyatu atau mempunyai hubungan darah agar pengorbanan misi dakwah Nabi Muhammad antar kaum muslimin itu erat. Kemudian yang kedua adalah menciptakan kesejahteraan umum, yaitu Nabi Muhammad selalu menganjurkan kepada pengikutnya untuk bekerja dengan tekun. Tujuannya tak lain adalah untuk mensejahterakan masyarakat Madinah ke depannya. Di bidang sosial misalnya, Rasulullah mewajibkan orang yang kaya untuk mengeluarkan zakat yang nantinya akan diberikan kepada orang-orang fakir miskin. Ini dilakukan untuk membiasakan kaum muslimin memiliki sifat gemar menolong atau sifat dermawan agar sesama umat muslim antara kaya dan yang miskin itu seimbang, saling rekat hubungannya, tidak pecah belah, saling membantu. Seperti itu. Yang ketiga adalah mengembangkan pendidikan dan dakwah. Dalam melaksanakan syariat Islam atau syiar Islam, Rasulullah berpendapat bahwa yang dibutuhkan adalah orang-orang yang pandai dalam bidangnya. Oleh karena itu, Nabi Muhammad sangat memperhatikan masalah pendidikan. Beliau membangun beberapa pusat pendidikan seperti majelis ilmu, pondok taklim, dan lain sebagainya. Itu adalah beberapa cara agar menghasilkan atau menumbuhkan orang-orang yang ahli dalam bidangnya melalui bidang pendidikan. Kemudian yang keempat adalah meletakkan dasar-dasar politik dan tatanan sosial masyarakat. Rasulullah mempersatukan antara golongan Yahudi dari Bani
Qainuqa dan Bani Nadir. Dan yang terakhir adalah Bani Quraidah. Terhadap golongan Yahudi, Nabi membentuk suatu perjanjian yang melindungi hak asasi manusia dengan biasa disebut dengan Piagam Madinah. Adapun inti dari isi Piagam Madinah adalah sebagai berikut. Kaum Yahudi bersama kaum muslimin wajib turut serta dalam peperangan. Yang kedua adalah kaum Yahudi dari Bani Auf diperlakukan sama seperti kaum muslimin. Yang ketiga adalah kaum Yahudi tetap dengan agama Yahudi mereka, dan demikian pula dengan kaum muslimin tetap menganut agama Islam. Selanjutnya adalah semua kaum Yahudi dari semua suku dan kabilah di Madinah diberlakukan sama dengan Yahudi dari Bani Auf. Selanjutnya adalah kaum Yahudi dan muslimin harus saling tolong menolong dalam mempengaruhi atau memberontak menghadapi musuh selain orang-orang Madinah. Selanjutnya adalah kaum Yahudi dan muslimin harus senantiasa saling berbuat kebajikan atau kebaikan, saling mengingatkan ketika terjadi sebuah pertengkaran, kedzaliman atau penganiayaan. Selanjutnya adalah kota Madinah dipertahankan bersama dari serangan pihak luar. Semua penduduk Madinah dijamin keselamatannya kecuali bagi orang yang berbuat jahat. Jadi itu adalah beberapa strategi, 4 strategi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ketika melakukan misi dakwah di kota Madinah. Mungkin itu saja yang bisa Ibu jelaskan. Mungkin ada anak-anak yang masih belum jelas tentang materi ini, tentang penjelasan yang Ibu jelaskan, bisa bertanya di grup WA kelas ya anak-anak ya. Nanti ada 3 pertanyaan maksimal, bisa langsung kirim ke WA grup, nanti langsung Ibu jawab. Kemudian PR untuk minggu depan, tolong masing-masing kelompok dari 6 kelompok yang terdiri dari 5 orang tadi menjelaskan secara rinci menggunakan proyektor, membuat PPT dari salah satu 4 strategi dakwah Nabi Muhammad, dikumpulkan atau dipresentasikan minggu depan ya. Jadi Ibu mohon supaya nilai kalian tetap bagus, memperoleh nilai yang memuaskan, tolong dikerjakan sesuai dengan tugas yang Ibu berikan. Mungkin itu saja penjelasan dari Ibu. Apabila ada kesalahan atau kurang paham, Ibu meminta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga pembelajaran pada kali ini bermanfaat dan ilmunya barokah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.